Oke, jadi naskah yang saya tulis pada tahun 2014, kemudian saya memilih menerbitkan karya tersebut secara self-publishing ya, pada sebuah penerbit indie. Dan kemudian alhamdulillah pada saat itu pertama kali saya menerbitkan buku dan saya mencetak sekitar 30 eksemplar. Alhamdulillah pada saat itu banyak ya, lumayan ya, ada sekitar 20 penjualan buku saya dan 10 bukunya. Karena awal menulis saya melakukan sharing atau berbagi buku dengan teman-teman. Nah, ini merupakan metode saya dalam melakukan marketing atau pemasaran dari hasil karya saya yang telah saya terbitkan. Kemudian di tahun 2016 saya mulai merambah fiksi lagi ya, tentunya dengan menerbitkan atau menuliskan naskah-naskah novel lainnya. Tapi pada saat itu saya perlu kita ingat ya, dalam menulis itu kita harus banyak membaca. Jadi pada sekitar butuh 2 tahun saya untuk membaca karya-karya orang lain tentunya ya. Di sini membaca itu bukan berarti kita mengcopy atau memplagiat karya orang lain, tapi kita mendapatkan ilmu dari situ, dari gaya kepenulisannya, dari struktur kalimatnya, kemudian dari ide, kemudian bagaimana merancang alur plot dalam sebuah cerita yang akan kita tulis. Nah, itu terjadi pada tahun 2016 dan 2017, sekitar 2 tahun. Dan kemudian di akhir 2017 sampai 2018, kemudian saya menerbitkan karya-karya lainnya ya. Kemudian ada sekitar 2 karya pada saat itu. Kemudian pada saat itu saya berusaha untuk mengirimkan lagi naskah saya, tapi pada saat itu masih kurang percaya diri ya, karena naskah saya itu saya anggap masih mentah ya, masih kurang baik alur ceritanya. Kemudian naskah tersebut saya endapkan sampai di akhir tahun 2020. Di tahun 2020 pada saat itu COVID melanda. Nah, dunia perbukuan pada saat itu sedang melesu ya. Jadi jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit pada waktu itu sangat singkat atau sangat sedikit ya, karena terpaan COVID membuat industri lesu pada saat itu. Tapi saya tetap menulis ya, saya menerbitkan karya lagi. Kemudian walaupun tidak saya pasarkan secara fisik, namun saya menulis dalam platform. Kemudian di tahun 2021, 2022 saya vakum dalam dunia kepenulisan. Saya melakukan aktivitas lain seperti mengajar. Dan saya mulai lagi menulis itu 2024 sampai 2025 dan 2026. Di situ banyak event-event yang saya ikuti dalam penerbit sehingga memudahkan saya untuk melakukan penulisan, dan kemudian saya memilih untuk melakukan self-publishing, menulis sendiri, kemudian mencetak buku saya sendiri dan memasarkan buku saya sendiri ke toko-toko buku. Ini pengalaman yang sungguh luar biasa yang saya dapatkan selama dunia kepenulisan. Pernah berkecil hati karena tidak diterima naskah saya diterbitkan dalam penerbit mayor, tapi itu membuat saya belajar banyak hal ya. Kalau misalkan saya diterbitkan naskah saya di penerbit mayor, tentu ilmu saya tentang kepenulisan akan stuck ya, akan mentok. Tapi karena saya menerbitkan secara self-publishing, saya terjun langsung ya, mengetahui banyak hal seluk-beluk tentang dunia kepenulisan. Mulai bagaimana cara kita menemukan ide, membuat naskah kita jadi, melakukan editing terhadap naskah yang sudah kita buat, kemudian bagaimana kita menjalin kerjasama dengan penerbit. Dan itu tidak mudah ya, menjalin kerjasama dengan penerbit, karena penerbit butuh kepercayaan bagaimana naskah kita itu selain kualitasnya bagus, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pihak penerbit agar naskah kita itu bisa dilakukan editing oleh pihak penerbit. Kemudian saya juga melakukan pencetakan. Nah, hal yang tak kalah sulit dalam mencetak buku dan menerbitkan buku serta memasarkan buku adalah memperkenalkan karya-karya kita kepada para pembaca. Pada saat itu saya mengenalkan karya saya secara manual. Saya menjual dengan teman-teman saya, dan alhamdulillah ada beberapa judul yang laku, ada terjual sekitar 100 eksemplar lebih, ada sekitar 200 eksemplar. Pada saat itu saya menjual buku tersebut pada teman-teman atau relasi saya. Alhamdulillah mereka mensupport ya, dan senang dengan hasil buku saya dan memberikan testimoni kepada karya-karya saya. Nah, dari awal mula tersebut saya menjadi semangat untuk terus menulis. Ternyata
menulis itu mengasyikkan. Menulis itu selain mendapatkan ilmu ya, kita juga bisa berbagi. Kemudian yang terpenting adalah tulisan kita bisa dibaca oleh banyak orang, dan tentu kita akan berharapkan cuan dari hasil penjualan buku kita. Tapi yang paling terpenting adalah dalam menulis itu adalah konsistensi kita untuk terus berkarya. Nah, itu penting ya. Dan berkarya itu membutuhkan semangat, konsistensi, ide, dan disiplin serta tanggung jawab. Nah, untuk saat ini di tahun 2026 ada sekitar 2 atau 3 buku yang akan segera launching, dan buku tersebut sudah ada di penerbit, dan saya juga sudah berusaha untuk menghubungkan berbagai macam pihak-pihak ketiga yang membantu memasarkan buku-buku saya melalui toko buku. Saya juga sudah memasarkan buku saya di seluruh Indonesia ya, hampir di seluruh Indonesia. Ada di Kota Pekanbaru, kemudian ada di Magelang, Klaten, Surabaya, Makassar, kemudian juga ada di Kota Yogyakarta. Nah, itu adalah buku-buku tempat saya mendistribusikan karya saya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya caranya agar karya kita bisa dipasarkan? Oke. Nah, pada saat ini adalah sisi yang paling penting untuk teman-teman pahami. Ketika kita sudah menerbitkan buku dan kita ingin melakukan penjualan buku kita, hal yang terpenting adalah teman-teman bisa menghubungi kontak toko buku yang ingin buku teman-teman dipasarkan di situ. Jadi caranya adalah teman-teman cari informasi ya tentang toko buku tersebut, toko buku mana yang akan dipercaya untuk bisa memasarkan. Informasi tersebut bisa teman-teman dapatkan dari Instagram, dari Threads. Sekarang banyak banget ya informasi-informasi tentang toko buku mana saja yang berqualified. Jadi teman-teman cari tahu nih manajemennya bagaimana. Biasanya setelah kita kontak di toko buku tersebut, nah pihak toko buku akan menghubungi kita dan menyarankan kita untuk menghubungi pihak pemasaran, ya, pihak penjualan. Nah, di sana bolehlah kita melakukan semacam promosi ya. Jadi teman-teman bisa promosi buku teman-teman di situ. Pada saat itu saya mengirimkan flyer, cover buku saya, kemudian katalognya juga ya. Kemudian tidak langsung dibalas ya seperti itu. Tapi saya terus mencoba. Kemudian saya coba berapa toko buku yang bisa memasok karya saya. Dan perlu diingat bahwa tidak semua toko buku bisa memasukkan karya kita secara self-publishing ya, karena ada beberapa toko buku yang memasok toko-toko buku-buku mereka dari pusat ya, dari pusat. Artinya pusatlah yang menyetok cabang-cabang dari toko buku. Jadi kita harus ibaratnya kita harus hunting ya, kita harus survei. Nah, itu tidak gampang juga ya. Kemudian saya berusaha untuk terus melakukan pendekatan dengan pihak toko buku, dan akhirnya setelah menghubungi pihak dari toko buku dan akhirnya dapat ACC, kemudian saya melakukan pengiriman. Nah, pengiriman buku yang akan kita kirim ke toko buku yang sudah deal dengan kita itu untuk tahap pertama itu sebaiknya tidak usah terlalu banyak ya. Jadi cukup misalkan satu judul buku itu hanya 3 judul atau 4 buku ya. Misalkan kita ada 5 judul atau 6 judul yang ingin kita kirimkan, berarti satu judul cukup 4 buku saja. Jadi sekitar kalau 6 judul berarti 24 buku yang kita stok dalam satu toko buku. Nah, setelah itu biasanya pihak toko buku akan meminta faktur penjualan. Kita mencantumkan berapa harga jual, berapa persentase yang bagi hasil yang ingin diperoleh dari toko buku. Ada sistemnya ya, 2 sistem, teman-teman pasti udah tahu ya, konsinyasi ataupun sistem pembayaran langsung seperti itu. Nah, mayoritas toko buku tidak berani untuk membeli langsung buku kita, tapi mereka cenderung dengan sistem konsinyasi. Jadi berapa buku yang terstok di toko buku tersebut, berapa yang terjual seperti itu. Nah, nanti biasanya setiap bulan kita akan dikirimi laporan penjualan seperti itu ya, laporan penjualan. Misalkan di bulan Mei penjualan sekian eksemplar, bulan Juni sekian eksemplar, bulan Juli sekian eksemplar, dan seterusnya. Kemudian mereka akan meminta nomor rekening kita dan akhirnya
pembayaran transfer hasil penjualan buku kita akan kita terima setiap bulannya. Bagaimana dalam 1 bulan itu tidak terdapat sama sekali buku yang terjual? No problem, ya berarti penjualan pada bulan itu 0 rupiah seperti itu, tapi tetap buku kita tetap dipasarkan di toko buku tersebut. Nah, ada satu pengalaman yang menarik selama saya melakukan pemasaran buku di toko buku. Jadi toko buku tersebut tutup ya, jadi gulung tikar, dan akhirnya buku-buku tersebut harus return ya, retur bahasanya ya, harus mengembalikan buku-buku tersebut kepada penulisnya, kepada pemiliknya. Nah, itu pernah saya alami dan terpaksa buku saya dikembalikan ya kepada saya, kemudian dalam kondisi rusak ya, rusak. Tapi alhamdulillah pihak toko buku akhirnya memberikan kelonggaran, mengganti kerusakan buku saya, jadi tidak ada kerugian. Nah, ini penting ya untuk teman-teman ketahui bahwa ketika kita memasarkan buku di toko buku, ada kalanya buku kita tidak laris misalnya, ataupun toko buku tersebut gulung tikar dan harus mengembalikan bukunya dan melihat kondisi buku kita. Nah, bila buku kita rusak, mereka biasanya akan memberikan ganti berupa uang seharga buku yang rusak tersebut. Oke, itu dari segi bagaimana cara memasarkan buku. Berikutnya mungkin masih banyak lagi video-video lainnya yang akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk sesi ini segitu dulu ya. Jangan lupa stay tune di sini dulu. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup video kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.